Oke teman-teman, kita lanjut lagi di part keduanya nih dari servisan Vivo Y12 ini teman-teman. Yang kemarin itu rusak di bagian board atau mesin bawah teman-teman. Di bagian cas itu dia ada tandanya suhu panas. Nah ini kan dia bekas kena air ya, sangat bener-bener terlihat di sini ada masih korosi, biarpun udah dibersihin masih juga korosinya tuh bandel teman-teman. Harusnya sih diganti ya. Tapi yang punya ini sepertinya tuh dia buru-buru karena terdapat data-data penting di sini. Dan pastinya kalau kita beli, ya kita kudu nyari dulu ya, kita kudu nyari, kita kudu mesen atau segala macam, itu kan makan waktu ya. Dan si pemilik sepertinya tuh eh, terdapat data-data penting entah itu untuk kerja atau segala macam. Nah, di sini saya itu mau iseng-iseng ya. Ini kan ada IC kecil dua. Saya nggak ngecek ini jalur IC 2 ini dia kemana, IC yang kecil-kecil ini. Tapi kita akan iseng-iseng blower atau rehot tipis-tipis si IC yang kecil-kecil ini teman-teman. Ya iseng-iseng berhadiah lah, siapa tahu down gitu kan. Jadi nggak usah kita nyari atau kita belanja lagi si mesin bawah ini teman-teman. Berhubung juga tuh pertimbangannya banyak ya teman-teman kalau kita tuh ganti mesin bawah. Yang satu itu ada sambungan kabel antena mesin bawah dan sambung ke atas. Nah ini dia, ini kabel antena. Nah ini kan nyambungnya tuh kayak gini dia nih. Terus juga ada bagian mic dia teman-teman, ada bagian mic bawah. Kalau kita ganti board atau mesin bawah ini biasanya itu ada problem atau masalah, entah itu di antena yang pengaruhnya ke sinyal, sinyal menjadi satu bar atau bahkan hilang-hilangan ya. Di samping itu juga ada masalah masalah juga di bagian mic teman-teman. Jadi kalau kita nelpon orang nggak bisa dengar suara kita. Nah itu pertimbangan resiko yang ada kalau kita ganti papan atau mesin bagian bawah di suatu handphone. Jadi di sini saya pribadi pengen iseng-iseng di bagian IC 2 ini yang kecil-kecil, saya rehot tipis-tipis. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Nah ini kita pakai tatakan penjepit handphone. Sebelum direhot kita kasih fluk terlebih dahulu. Nah ini fluk yang saya pakai ya, ini sih yang nggak biasa saya pakai, ini adanya lagi ini, ya udah saya pakai ini. Terus untuk blower, blower kita main di panasnya 2,5. Nah untuk blower sendiri, blower ini panasnya 250 atau 2,5. Anginnya saya kasih 2 aja teman-teman. Oke, ini udah cukup panas kayaknya. Kita rehat tipis-tipis aja teman-teman. Pertama kita kasih panas dulu sebentar, kita angkat, baru kita kasih fluk. Ini iseng-iseng berhadiah ya teman-teman, siapa tahu dengan cara ini tuh bisa down dia. Nah baru kita blower. Cara blowernya seperti biasa, arah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Diusahakan setengah menit aja ya, 30 detik. Oke, ini tanpa saya goyang ya teman-teman IC-nya. Jadi biarin dia, kita rehot tipis-tipis saja. Nah fungsi rehot ini itu untuk, aduh masih panas. Nah fungsi rehot ini sebenarnya tuh untuk menyusun kembali kaki-kaki atau solder yang ada di bawah IC ini teman-teman. Entah itu ada yang korosi, korosi seperti di bawahnya ini ya, korosi seperti di bawahnya ini. Nah dia bisa bersih lagi dengan cara kita rehot gitu teman-teman. Kita tunggu sebentar, masih panas ini ya. Kita tunggu sebentar, jangan lupa juga kita lap di sini. Masih panas teman-teman, santai aja, kita tunggu sebentar. Oke, dirasa sudah dingin.
Jangan lupa juga kita bersihkan dulu dari sisa-sisa fluk. Dirasa sudah bersih, baru kita coba atau kita tes teman-teman. Nah ini ya, tuh bekas airnya tuh masih putih dia. Udah dibersihin tetap putih dia. Ini berarti bisa jadi sebelumnya kerendam nih teman-teman. Jadi tuh faktor bahayanya ya beginilah, kalau barang elektro kena air. Jangan lupa juga kabel antenanya kita pasang. Oke, sekarang coba kita tes cas. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa yuk, kita tunggu dulu. Masih logo dia. Kalau muncul, wah, alhamdulillahirobbilalamin. Dia muncul logo baterai teman-teman. Wah ini rezeki ini namanya. Ini yang disebut usaha tidak mengkhianati hasil nih. Kita usahain aja nih. Wah, bisa teman-teman masuk. Oke, sekarang coba kita nyalain. Iseng-iseng berhadiah. Coba kita tunggu dulu. Kita jangan seneng dulu teman-teman. Belum tentu dia ini bisa ngisi teman-teman. Masalahnya ini udah nyala, pas di tampilan menu kita cas, dia mau masuk apa enggak. Ngerinya nggak mau masuk, wah sama aja bohong ini. Coba. Intinya kita berusaha aja dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup signifikan untuk mengganti mesin atau board bawah handphone. Jadi kita mengutamakan, kita usahakan dulu teman-teman. Nah ngisi teman-teman 65. Saya passwordnya nggak tahu ya. Ini 65. Kita tunggu dulu teman-teman. Apa kita tunggu 5 menitan lah. Kalau 5 menitan dia ngisi atau nambah persentase baterainya, berarti dipastikan 100% aman. Kita tunggu dulu. Masih 65 teman-teman. Kita tunggu aja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi nih. Kurang lebih 5 menit kita udah cas ya. Apakah dia nambah atau malah berkurang atau nggak nambah? Kita cek aja bareng-bareng. Alhamdulillah nambah jadi 69. Wah ini mah udah fix ini. Udah bener-bener oke nih. Ini sekitar 5 menitan kita tinggal. Dari sejak di blower terus kita cas dia mau, terus kita diemin. Sekarang nambah 70. Berarti ini udah fix bisa ya teman-teman. Sekarang kita cek tingkat panasnya, karena kan sebelumnya tuh saya cek di sini tuh panas ya. Terus itu panasnya tuh nggak stabil. Kalau panas wajar itu nggak sepanas yang bener-bener di satu titik panas banget. Nah itu nggak wajar panasnya. Kalau ini rada-rada anget sih wajar dia, karena ada aliran listrik yang sedang bekerja. Oke, di sini semua saya cek normal, aman, terkendali, dan alhamdulillah. Ini saya lepas dulu. Kita untuk memastikan sekali lagi ya teman-teman, kita matiin lagi. Terus kita coba cas lagi. Ini untuk memastikan benar-benar bagus, berfungsi seperti semula, atau dia malah balik lagi ke temperatur tinggi.
Oke, logo petir dari kakek Zeus. Hehe. Wah, alhamdulillah nambah teman-teman. Tadi segini. Oke, ini udah bener-bener fix. Oke ya. Nah, jadi gitu teman-teman, kita mempertahankan board atau PCB mesin bawah aslinya teman-teman. Ketimbang kita beli, karena beberapa kasus tuh kalau kita ganti, kita beli di toko spare part ya, itu tuh ada kendala di bagian sinyal terus mic, buat kita ngomong nanti orang tuh kadang nggak jelas ngomong apa, dengar suara kita pas lagi telepon. Nah, ini kita mempertahankan dan sukses. Langsung aja ini kita rakit dulu. Jangan lupa juga di sini tuh ada bantalan berupa karet di USB-nya. Ini kita pasang lagi. Biar apa? Biar rapih teman-teman. Ini juga kita pasang di bantalan karet di bagian port headset biar kembali rapi seperti semula. Oke, sip. Langsung aja kita tutup. Pastiin dulu juga nih kabel antena dia pas, masuk dan fleksibel aman. Baru langsung kita tutup. Oke, sudah kembali rapi, presisi. Kita tes lagi teman-teman. Mantap, fix, sudah beres. Sekarang kita lanjut di bagian ini teman-teman. Si pemilik minta LCD-nya tuh dia agak ngangkat sedikit. Ini kalau didiemin semuanya bisa lepas teman-teman. Nah, ini kita akan lem juga teman-teman. Disinilah letak resiko yang sangat mendebar-debarkan jantung. Karena kenapa kita harus angkat semua LCD-nya teman-teman. Yang bikin resikonya kita harus hati-hatilah untuk meminimalisir resiko ya. Kita pelan-pelan aja. Kita buka dulu di bagian pengunci fleksibel LCD dan baterainya akan kita cabut juga. Nah, ini teman-teman, kita harus cabut dulu di bagian soket baterai. Kita amankan dulu. Ini di sini juga ada fleksibel on off yang nutupin baterai. Jadi kita harus cabut juga supaya tidak ketarik saat kita cabut baterainya. Karena kita mau angkat LCD-nya teman-teman.
Ini masih segelan semua ya, jadi masih bener-bener susah. Bismillah. Kalau dirasa lemnya masih kuat, kita bantu sama thinner. Kita bantu sama thinner atau cairan pemisah, atau bisa juga pakai minyak kayu putih. Ini lemnya masih benar-benar kuat. Santai aja teman-teman, pelan-pelan. Oke, lepas. Jangan lupa juga kita rapihin lagi. Kita presisikan seperti semula. Terus kita amankan. Nah, ini jalur LCD-nya teman-teman. Ini masih benar-benar sangat kuat banget ya. Oke, cukup. Nah, untuk nyabutnya sendiri teman-teman, yang bagian belum kebuka ini, saya akan menggunakan blower. Blower di setelan anginnya itu 2, panasnya jangan panas-panas teman-teman, 1,120 aja, 120 untuk panasnya. Dan hati-hati juga untuk fleksibel penghubung LCD-nya, dia ada di bagian bawah sini, di bagian bawah sini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget ini. Terus kita cari selah yang tadi teman-teman. Selah yang udah udah nganga. Menegangkan sekali. Menegangkan sekali teman-teman. Beda kalau sama yang LCD-nya tuh udah hancur ya, nah itu kita nggak ada beban atau nggak ada resiko sama sekali. Ini masalahnya kita harus bongkar semua LCD-nya secara pelan-pelan, harus mengutamakan keselamatan ini. Saya nyari aman pakai kuku ya teman-teman, untuk meminimalisir yang dirasanya tuh kepentok atau ada apa, jadi saya menggunakan kuku. Ini harus hati-hati teman-teman. Nah, di bawah sini ada fleksibel LCD-nya tuh. Jangan sampai dia terluka sedikit. Kalau dia terluka sedikit, nombok lah kita. Saya agak susah nih. Panasnya kasih hangat aja teman-teman kalau buka LCD yang masih bagus ini, untuk supaya LCD-nya tuh nanti nggak menghitam dia atau menguning. Kalau terlalu panas dia bisa menguning. Kita kasih pelan-pelan aja, pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan banget. Ini benar-benar pelan-pelan banget ini teman-teman. Ini sedikit lagi kebuka teman-teman. Kita lihat dulu pelan-pelan.
sebelah bawah. Ini ada yang ganjel teman-teman. Oh, ini ada yang ganjel nih. Nempel di sini. Oke, dan akhirnya terbuka juga. Ini bekas air nih teman-teman. Oke, sekarang coba kita tes si LCD ini teman-teman. Ini udah bisa kita buka. Udah kita buka, langsung aja ya. Saya tuh mau langsung lem. Oke teman-teman, ini udah kebuka LCD-nya dan saya akan menggunakan lem T7000 untuk memasang si LCD ini. Dan bisa dilihat sendiri di bagian pinggir frame untuk tatakan LCD itu sangat tipis sekali teman-teman. Makanya nggak jarang juga LCD dari Vivo ada juga. Nah dia itu bisa ngebuka sendiri, lama kelamaan dia ngebuka sendiri. Dan untuk hal itu saya mau ngakalinnya pakai double tip. Nah saya menggunakan ini teman-teman, double tip kertas. Fungsinya itu untuk meminimalisir si LCD-nya nyoplok. Nyoplok apa ya bahasanya ya, terlepas dari frame. Nah, itu dia fungsinya teman-teman. Jadi saya akan menambahkannya dengan double tip kertas. Satu lagi teman-teman buat di atasnya. Ini ada berinjal-berinjal nih. Oke. Langsung aja kita buka.
Oke teman-teman, dirasa lemnya udah cukup. Usahakan semuanya harus keisi ya di bagian pinggirnya agar cahaya dari LCD ini tuh tidak bocor dari pinggir-pinggiran frame ini teman-teman. Sebentar, ini ada yang nutup. Kita harus pasin dulu teman-teman. Enaknya tuh kalau LCD original kita pasang, dia bisa langsung presisi teman-teman, atau pas. Oke, sekarang kita tunggu kering teman-teman. Kurang lebih 15 menit. Kalau pakai lem T7000 ini dia cepet ya. Dan dirasa sekarang udah kering ya, karena lem T7000 itu dia lumayan cepat teman-teman. Ini udah sekitar 15 menit. Jadi dirasa sudah kering. Sekarang tinggal kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Sekarang kita ngecek di bagian pinggir sini teman-teman, ada cahaya yang bocor nggak? Tunggu loading dulu. Kita lihat nih teman-teman, bagian pinggir-pinggirnya apakah ada cahaya yang bocor atau enggak. Kalau cahaya sampai bocor berarti lemnya kurang kita. Nah, ini kan udah sempurna ya. Berarti sekarang udah kelar semuanya, tinggal kita rakit.
Muncul sinyal 4G manteng. Dan sekarang tinggal kita bersihkan layarnya menggunakan minyak kayu putih supaya kinclong. Mantap, misi selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sudah servis di tempat saya. Semoga semuanya sehat selalu. Bye bye.